Bin dilaporkan gunakan mortir dalam serangan di perkampungan Papua. Mulai tanggal 10 Oktober tahun 2021, helikopter dan drone menembak dan menjatuhkan amunisi di 8 kampung di distrik Kiwirok selama beberapa hari. Konflik Papua, admin, Jayapura, Jubi, hampir 2.500 mortir dari Serbia yang dibeli untuk agen mata-mata Indonesia tahun lalu diubah untuk dijatuhkan dari udara. Beberapa dari mortir ini digunakan dalam serangan di 8 kampung di Papua. Hal ini dikutip dari laporan dari kelompok pemantau senjata dan foto yang diberikan kepada Reuters. 3 anggota DPR RI mengatakan kepada Reuters bahwa dugaan pengadaan oleh Badan Intelijen Negara, BIN, ini tidak diungkapkan kepada Komite Pengawasan Parlemen yang menyetujui anggarannya. Kelompok pemantau yang berbasis di London, Conflict Armament Research CAR, mengatakan mortir itu diproduksi oleh pembuat senjata di negara Serbia Krušik dan kemudian dimodifikasi untuk dijatuhkan dari udara daripada ditembakkan dari tabung mortir. Dikatakan senjata yang dikirim ke BIN juga termasuk 3.000 inisiator elektronik dan 3 perangkat pengatur waktu yang biasanya digunakan untuk meledakkan bahan peledak. Peluru mortir 81 mm digunakan dalam serangan pada bulan Oktober di kampung-kampung di Papua, sebuah provinsi di Indonesia di mana kampanye selama puluhan tahun oleh separatis bersenjata telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, menurut CAR, seorang saksi mata, dan penyelidik hak asasi manusia yang bekerja atas nama beberapa kelompok gereja. Reuters tidak dapat secara independen mengkonfirmasi aspek-aspek tertentu dari laporan CAR, termasuk apakah BIN telah menerima kiriman tersebut. Reuters juga tidak dapat menentukan siapa yang mengizinkan pembelian amunisi atau siapa yang menggunakannya di Papua. BIN dan Kementerian Pertahanan tidak menanggapi permintaan komentar tentang pembelian atau penggunaan mortir tersebut. DPR akan menggelar sidang tertutup pekan depan dengan BIN, dan pembelian senjata akan dibahas, kata salah satu anggota komisi. Tubagus Hasanuddin, mantan jenderal yang juga duduk di komite parlemen yang membawahi BIN, mengatakan bahwa Badan Intelijen dapat memperoleh senjata ringan untuk pertahanan diri agennya, tetapi setiap senjata kelas militer harus untuk tujuan pendidikan atau pelatihan dan bukan untuk tujuan tempur. Kita perlu melakukan audiensi terlebih dahulu dengan BIN dan memeriksa alasannya. Setelah itu kita akan memeriksa legalitasnya, katanya. Hukum Indonesia mengharuskan militer, polisi dan lembaga pemerintah lainnya untuk meminta izin dari Kementerian Pertahanan untuk membeli senjata, dan mengharuskan mereka untuk menggunakan bahan yang diproduksi oleh industri pertahanan dalam negeri jika tersedia. Perusahaan pembuat senjata milik negara PT Pindad memproduksi mortir, dan mereka adalah bagian dari persenjataan angkatan bersenjata. Sumber Kementerian Pertahanan yang mengetahui sistem pengadaan mengatakan kementerian tidak pernah menyetujui pembelian atau peraturan apapun yang memungkinkan BIN memperoleh amunisi. Ini menimbulkan pertanyaan mengapa BIN menginginkan mereka, kata orang ini. Anggota komisi parlemen lain yang membawahi BIN mengatakan, dirinya sendiri yang menyelidiki temuan dalam laporan CAR untuk menentukan apakah ada kesalahan. Dia mengatakan telah mendekati BIN dan PT Pindad untuk meminta penjelasan tetapi, menemukan banyak tembok raksasa. Pasti ada sesuatu yang sangat sensitif tentang itu, katanya kepada Reuters. Juru bicara dan kantor kepala eksekutif PT Pindad tidak menjawab pertanyaan rinci dari Reuters tentang bagaimana mortir itu diperoleh atau siapa yang menggunakannya. Salah satu komisaris perusahaan, Alexandra Wuhan, menolak untuk membahas secara spesifik pembelian, tetapi mengatakan, Pindad berkewajiban dan tunduk pada hukum, aturan, dan peraturan Indonesia tentang pengadaan senjata militer dan sipil, begitu juga BIN sebagai pengguna akhir. Pindad tidak dapat bertanggung jawab atas kapan dan di mana senjata digun.